Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam mengenal adanya 25 nabi dan rasul. Salah satunya yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Menilik dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9, sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lamanya. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh para ahli sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Yasikur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris hingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris. Dari penuturan Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh sebagai seorang nabi pada saat dia mencapai usia 40 tahun. Masa risalahnya berlangsung selama 950 tahun. Setelah banjir dahsyat merenggut kehidupan semua makhluk, Nabi Nuh tetap hidup selama 60 tahun lebih, sehingga usia keseluruhannya mencapai 1050 tahun. Nabi Nuh ditugaskan kepada suatu kaum yang terperosok dalam penyembahan berhala dan patung. Menggantikan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa selama 950 tahun dalam berdakwah kepada kaum yang sesat. Namun sepanjang periode panjang itu, hanya sedikit orang yang bersedia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, istri Nabi Nuh juga tidak mau mengakui status suaminya sebagai nabi dan utusan Allah. Dalam riwayat menyebutkan bahwa istri Nabi Nuh disebut sebagai waliyah atau wakilah. Waliyah ini lebih cenderung mendengarkan perkataan para pemimpin kaumnya daripada mendengarkan suaminya sendiri, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun Nabi Nuh berdakwah berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun, istrinya Waliyah tetap enggan untuk bergabung bersama suaminya dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai satu-satunya yang berhak disembah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal bersama kaumnya di atas sebuah gunung. Nabi Nuh segera menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat kapal tersebut di lokasi yang ditunjuk. Menurut penuturan Ibnu Abbas, kapal ini memiliki 3D dengan panjang 300 zira, lebar 50 zira, dan tinggi 30 zira. Jika dipikirkan secara rasional, permintaan ini tampak sangat aneh dan sulit dipahami oleh manusia. Bukanlah hal yang masuk akal bagi kebanyakan orang untuk membantu Nabi Nuh dalam pembuatan kapal ini. Namun hanya sedikit orang yang bersedia membantu dalam pembuatan kapal ini, karena permintaannya sangat di luar batas nalar manusia. Ini harus diterima dengan iman, mengingat bahwa membangun kapal di tepi laut saja sudah sulit, apalagi membangun kapal di atas gunung. Waktu yang sangat lama pasti diperlukan untuk mewujudkannya. Dalam catatan sejarah, proses pembangunan kapal Nabi Nuh berlangsung selama 2 tahun. Bahkan saat proses ini berlangsung, para pemimpin kaum menyatakan bahwa Nuh telah kehilangan akal sehatnya. Setelah kapal selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaum yang telah beriman untuk masuk ke dalam kapal tersebut, bersama dengan pasangan hewan-hewan yang telah dipilih. Pada siang hari tersebut, langit menjadi gelap tak terangkai, dan cahaya matahari tak sanggup menembus kelamnya awan hitam. Hari yang seharusnya cerah terasa seperti malam, di mana sinar matahari tidak mampu menyinari kulit. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Tetesan air hujan ini turun begitu rapat, jauh melebihi biasanya. Nabi Nuh memastikan seluruh rombongannya telah masuk ke dalam kapal. Di dalam kapal, dia memeriksa anggota keluarganya, dan hanya 3 anaknya, Sam, Ham, dan Yafet, yang ada di dalam kapal. Namun Nabi Nuh tak melihat putra sulungnya, yaitu Kanaan, dan istrinya di dalam kapal. Nabi Nuh berupaya untuk beberapa kali mengajak mereka berdua masuk. Bahkan dia keluar dari kapal untuk mencari mereka. Setelah bertemu dengan istrinya, Nabi Nuh berusaha meyakinkannya untuk bergabung di dalam kapal. Sang istri tetap menolak, meskipun tanda-tanda datangnya banjir besar sudah sangat jelas. Pilihan istri Nabi Nuh sudah bulat, dia lebih memilih untuk mengikuti para pemimpin kaum yang dihormatinya, bahkan di atas penghormatan kepada suaminya sendiri. Nabi Nuh pun merasa sedih dan patah hati atas penolakan ini. Dengan rasa berat, Nabi Nuh melangkah menjauh dari istri yang menolaknya. Dia tidak menoleh ke belakang, karena dia menyadari bahwa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa istri yang durhaka ini. Nabi Nuh kemudian mencari putra sulungnya, Kanaan. Pada saat itu, hujan sudah makin deras, awan semakin kelam, dan banjir semakin tinggi. Akhirnya, perkampungan kaum yang menolak kebenaran ini pun tenggelam dalam banjir yang luar. Dan akhirnya,
Nabi Nuh melihat putranya dari jauh, berusaha melarikan diri ke puncak gunung. Putranya berpikir bahwa dia akan selamat dari azab dengan naik ke gunung. Nabi Nuh merasa sedih karena putranya tidak percaya bahwa azab akan menenggelamkan bahkan gunung tersebut. Penuh duka, Nabi Nuh kembali ke kapal tanpa bisa membawa istri dan putranya. Tak berapa lama kemudian, banjir mulai menenggelamkan segala sesuatu. Bahkan gunung yang putranya berlari ke atas pun perlahan-lahan tenggelam. Akhirnya, istri dan putra yang telah menolak kebenaran mati dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nasib babi setelah dibuang Nabi Nuh menjadi salah satu mitos yang sering diceritakan di berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, apakah kisah ini benar-benar terjadi atau hanya fiksi belaka? Inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli dan peneliti. Menurut kisah yang diceritakan, kisahnya seperti ini. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan nonton sampai habis agar tidak sesat. Pada masa Nabi Nuh, manusia telah menjauhi ajaran yang benar. Kejahatan merajalela dan hati mereka penuh dengan perbuatan durhaka. Hanya Nabi Nuh yang tetap setia kepada Allah. Nabi Nuh menerima tugas untuk membangun sebuah kapal yang nantinya akan menjadi satu-satunya sarana penyelamatan dari banjir besar yang akan datang. Nabi Nuh dan pengikutnya dengan tekun berusaha membangun sebuah kapal yang besar dan kokoh. Kapal tersebut tidak hanya berfungsi untuk menampung manusia, kapal tersebut juga diisi oleh hewan-hewan yang akan menjadi sumber kehidupan setelah banjir. Namun bau yang tidak enak dan kotoran hewan mulai mengganggu orang-orang yang berada di dalam kapal. Dengan ekspresi serius, Nabi Nuh berkata, "Kita sedang dihadapkan pada sebuah ujian dari Allah. Kapal ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan kita, tetapi kotoran hewan telah menciptakan ketidaknyamanan. Saya akan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dalam masalah ini." Semua orang di dalam kapal tahu bahwa Nabi Nuh selalu memiliki hubungan langsung dengan Allah. Dengan kesabaran, mereka menunggu harapan akan jalan keluar dari situasi tersebut. Nabi Nuh merendahkan diri dan berdoa, "Ya Allah, kami membutuhkan petunjuk-Mu. Tunjukkan kepada kami jalan terbaik untuk membersihkan kapal ini." Ketika doa Nabi Nuh didengar, awan hitam mulai bergerak di langit, dan sebuah suara yang lembut namun kuat mengalir ke telinga Nabi. Suara surga berkata, "Nuh, perintahkanlah mereka untuk memeras ekor gajah." Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Ekor gajah, ya Allah?" Allah menjawab, "Ya, ini adalah perintahku." Nabi Nuh kemudian kembali kepada umatnya dengan berita tersebut, dan mereka dengan cepat melaksanakan perintah tersebut. Sambil mencoba memeras ekor gajah, umat Nabi Nuh berkata, "Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Semoga ini membantu membersihkan kapal." Ketika mereka mencoba memeras ekor gajah, bukannya air yang keluar, muncul babi jantan dan betina yang besar. Dengan nafsu makan yang besar, babi-babi tersebut membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Umat Nabi Nuh terkejut dan berkata, "Lihat, babi-babi ini muncul begitu tiba-tiba. Ini adalah rencana Allah." Dengan campuran perasaan harapan dan kebingungan, umat yang berada dalam kapal melihat dengan hati penuh ketakjuban ketika babi-babi tersebut membersihkan kapal. Dan begitulah, mereka melihat bahwa Allah memiliki rencananya sendiri. Kisah babi-babi dalam kapal Nabi Nuh dimulai dengan perintah dari Allah dan kemudian munculnya babi-babi yang membawa hikmah yang tak terduga bagi umat Nuh. Setelah kedatangan babi-babi ke dalam kapal, mereka dengan saksama mengamati ketika babi-babi tersebut membersihkan kotoran hewan dan memakannya. Meskipun demikian, pertanyaan-pertanyaan terus menggelitik pikiran mereka, dan salah satu anggota umat Nuh berbicara di antara mereka, mengatakan, "Mengapa Allah mengirimkan babi-babi ini? Apakah ini merupakan bagian dari rencananya yang lebih besar?" Dalam hatinya, Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku penjelasan atas apa yang telah Engkau perintahkan." Allah kemudian berbicara melalui suara surga, "Ini adalah bagian dari rencanaku, dan kelak kamu akan memahaminya." Nabi Nuh dengan penuh ketundukan menjawab, "Aku patuh kepadamu, ya Allah." Nabi Nuh mengamati kedua babi itu dan mencoba merenungkan hikmah di balik kehadiran mereka. Babi jantan berkata, "Kami adalah makhluk Allah yang telah diutus untuk membersihkan kapal ini. Ya Nabi, kami akan menjalankan tugas ini." Sambil mengangguk, babi betina menambahkan, "Kita akan bekerja sama untuk menjaga kapal tetap bersih dan aman." Dengan kehadiran babi-babi tersebut, umat Nuh merasa lega dan mereka mulai menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang tak terduga dalam menjaga kapal mereka. Selain itu, mereka juga mulai menyadari bahwa terkadang,
hikmah dapat terletak dalam peristiwa yang misterius dan tak terduga. Nabi Nuh berpesan kepada umatnya, inilah kehadiran Allah, dan kita harus patuh kepadanya. Kita mungkin tidak selalu memahami rencananya, tetapi kita harus selalu percaya kepadanya. Waktu terus berjalan, dan bahtera Nabi Nuh terus mengapung di atas lautan yang gelap. Babi-babi jantan dan betina, yang telah menjadi bagian dari bahtera selama beberapa waktu, terus dengan tekun membersihkan kotoran hewan dan menjaga bahtera tetap bersih. Mereka telah menjadi makhluk yang setia dalam menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk timur, babi-babi tiba-tiba berhenti dari pekerjaan mereka dan berkumpul di sudut kapal, memulai percakapan di antara mereka. Babi jantan dengan suara lembut berbicara kepada babi betina, waktunya telah tiba, saudariku. Babi betina mengangguk setuju, ya, kita harus melaksanakan misi kita. Kemudian, mereka berdua bergerak menuju Nabi Nuh, yang sedang dalam doa yang hikmat. Babi jantan dengan rendah hati berkata, Nabi, kami telah menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada kami, kata babi jantan dengan lembut. Nabi Nuh dengan penuh rasa terima kasih menjawab, terima kasih, wahai makhluk Allah, atas bantuanmu. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu memiliki rencana yang tak terduga. Namun, suatu peristiwa tak terduga akan segera menguji umat dan babi-babi tersebut. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, terdengar suara gemuruh dari dalam kapal. Umat Nuh dan hewan-hewan lain dengan cepat menyadari bahwa keributan ini disebabkan oleh babi-babi. Umat Nuh mulai panik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa babi-babi ini membuat kegaduhan. Nabi Nuh mencoba untuk menjaga ketenangan, sambil berkata, kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menuju ke suatu tempat di kapal di mana babi-babi itu tengah bermain-main. Babi-babi jantan dan betina dengan bersemangat berlarian di sekitar kapal, mengakibatkan kerusakan pada beberapa barang dan bahkan memecahkan beberapa wadah makanan. Umat Nuh mulai merasa marah, dengan beberapa di antara mereka mengungkapkan, babi-babi ini benar-benar membuat keonaran. Mereka merusak barang-barang kita. Nabi Nuh berbicara kepada babi-babi, apa yang sedang kalian lakukan? Babi jantan dengan rasa malu mengakui, maafkan kami Nabi. Kami terlalu bersemangat dan sangat senang bermain. Babi betina merasa menyesal dan menyampaikan, kami tidak bermaksud merusak apapun. Nabi Nuh merenung sejenak, kemudian tersenyum dengan bijaksana. Nabi Nuh berkata, kalian adalah makhluk Allah yang setia dan telah membantu kita dalam banyak hal. Namun, kita harus belajar untuk mengendalikan diri, bahkan dalam keadaan kegembiraan. Mari kita bersama-sama menjaga perdamaian di dalam kapal ini. Allah kemudian berbicara melalui suara surga. Nabi Nuh menerima perintah tersebut dan berkata, saya akan mematuhi perintahmu, ya Allah. Setelah itu, Nabi Nuh segera memanggil umatnya dan memberitahu mereka tentang perintah baru yang diterimanya dari Allah. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, Allah telah memberikan perintah untuk mengakhiri misi ini dan membuang babi-babi tersebut ke laut. Umat Nuh merasa terkejut dan sedih, karena mereka merasa bahwa babi-babi ini telah sangat membantu mereka selama waktu di kapal. Nabi Nuh berkata, kita harus patuh kepada kehendak Allah. Dia yang telah memberikan kita keselamatan, dan kita tidak boleh melawannya. Meskipun dengan hati yang berat, umat Nuh bersama-sama dengan Nabi Nuh membawa babi-babi itu ke tepi kapal. Dengan perasaan sedih, mereka melihat saat babi-babi itu dilemparkan ke laut yang luas. Babi jantan berbicara kepada umat Nuh, terima kasih atas segala bantuan dan perlakuan baik yang kalian berikan kepada kami selama ini. Babi betina dengan rasa syukur juga menambahkan, kami telah mengambil banyak pelajaran dari kalian dan Nabi Nuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kalian, kata babi-babi tersebut. Setelah babi-babi itu dibuang ke laut, umat Nuh merasakan kehilangan. Mereka juga menyadari bahwa perintah Allah harus diikuti tanpa keraguan. Setelah babi-babi itu dilemparkan ke laut, kapal Nabi Nuh melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun perasaan sedih masih ada di hati mereka, mereka juga menyadari bahwa ada hikmah dalam peristiwa ini. Nabi Nuh memberikan pelajaran kepada umatnya, kita telah mematuhi kehendak Allah dengan melepaskan babi-babi tersebut. Dalam setiap perintahnya, terdapat hikmah yang tidak selalu kita pahami secara langsung. Umat Nuh merenung dan menyadari bahwa mereka harus selalu mempercayai bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka. Saat waktu terus berjalan, umat Nuh dan hewan-hewan itu terus berlayar dengan penuh keberanian dan kesabaran. Mereka semakin mendekati akhir perjalanan mereka menuju tanah baru setelah banjir besar. Waktu berlalu dengan cepat,
Dan akhirnya, bahtera Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, sebuah tanah yang baru. Umat Nuh bersyukur kepada Allah atas keselamatan mereka dan pelajaran yang mereka peroleh selama perjalanan yang luar biasa ini. Karena mereka telah selamat dari banjir besar yang menghantam seluruh dunia, perasaan lega meliputi umat Nuh saat mereka akhirnya bisa menginjakan kaki di daratan kering setelah berlayar di laut selama sekian lama. Mereka bersatu dalam rasa syukur dan mengucap, "Alhamdulillah, kita selamat." Nabi Nuh mengangkat tangan dalam doa, mengucapkan, "Terima kasih, ya Allah, atas perlindungan-Mu." Ketika Nabi Nuh dan umatnya mulai menjelajahi tanah baru tersebut, mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan. Di dekat pantai, mereka melihat dua babi yang tergeletak di tepi air. Umat Nuh sangat terkejut dan salah seorang di antara mereka berkata, "Lihat, Nabi Nuh, itu adalah babi-babi yang kita buang ke laut, bukan?" Nabi Nuh terkejut dan dengan rasa kagum mengatakan, "Subhanallah, Allah telah menyelamatkan mereka." Kemudian, Nabi Nuh dan umatnya mendekati babi-babi yang terlihat lemah. Babi-babi tersebut perlahan bangkit, dan mata mereka bersinar dengan rasa syukur. Babi jantan dengan rendah hati berkata, "Kami telah diselamatkan oleh Allah dan kembali kepada kalian dengan penuh rasa syukur." Babi betina mengangguk setuju dan menambahkan, "Kami telah memperoleh banyak pelajaran selama perjalanan ini dan kami akan selalu mengingat pelajaran yang telah kami dapatkan," ujar babi jantan. "Sekarang, kami bahkan bisa berenang dengan baik." Nabi Nuh tersenyum dan berkata, "Kami juga merasa bersyukur bahwa kalian selamat. Allah selalu memiliki rencana yang indah." Dengan senyuman dan rasa kebahagiaan, Nabi Nuh dan umatnya menyambut kembali babi-babi tersebut. Mereka menyadari bahwa ini adalah tanda bahwa Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kesempatan kepada makhluk-Nya untuk memperbaiki diri. Kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan sejarah. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa babi-babi yang dibuang oleh Nabi Nuh mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, babi-babi modern memiliki karakteristik genetik yang berbeda dengan babi-babi purba yang mungkin ada pada masa Nabi Nuh. Meskipun kisah ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam ilmu pengetahuan, namun kisah ini tetap menjadi bagian dari mitologi dan cerita rakyat di berbagai budaya di seluruh dunia. Pada era Nabi Nuh alaihi salam, populasi manusia sudah mengalami peningkatan signifikan, dan perilaku mereka menjadi semakin beragam, dengan sebagian yang mengikuti jalan kebajikan dan sebagian lainnya terjerumus dalam tindakan yang tidak benar. Sebagai tanggapan atas situasi ini, Tuhan mengutus Nabi Nuh untuk memanggil dan mengajak umatnya agar mereka mempercayai keyakinan tauhid dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rentang usia Nabi Nuh yang mencapai 950 tahun, ternyata tak banyak yang menerima dakwah beliau. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 70 orang. Angka ini didapat dari berbagai keterangan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta keterangan Al-Quran yang menyebutkan jumlah kaumnya yang menerima dakwah Nabi Nuh hanya sedikit, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surah Hud. Ketika banjir besar terjadi yang menenggelamkan seluruh kaumnya, dan saat bahtera Nuh mendarat di puncak gunung, mulai saat itu dipercaya sebagai awal dari penyebaran umat manusia dan berkembang biaknya binatang-binatang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh mempunyai 4 orang anak, yakni Kanaan, Ham, Sam, dan Yafets. Kanaan adalah anak tertua, namun ia tewas diterjang oleh banjir besar, karena tidak mau beriman dengan Nabi Nuh. Dari ketiga anak Nuh, Sam, Ham, dan Yafets, inilah penyebaran umat manusia periode kedua mulai bermigrasi. Oleh karena itu, Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak manusia kedua. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah menerangkan, hierarki nasab setiap umat manusia yang ada di bumi ini, kembali kepada anak-anak Nuh yang 3 orang, yakni Sam, Ham, dan Yafets. Dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan, Sam adalah moyang orang Arab, Ham adalah moyang Habsah, Ethiopia, Afrika, dan Yafets adalah moyang orang Rum, Romawi, Eropa. Al-Qalakshendi dalam Nihayat Al-Arab fi Marifat Ansab Al-Arab menyebutkan, telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab, genealogis, dan para sejarawan, seluruh manusia saat ini adalah setelah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu selain orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Nabi Nuh membagi bumi kepada ketiga anaknya. Setelah kondisi normal dari banjir, Nabi Nuh sudah menetap di bumi. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk mengubur jasad Nabi Adam dan Siti Hawa serta mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Semua perintah itu dilaksanakan Nabi Nuh,
Selanjutnya, beliau terus-menerus berusaha memakmurkan bumi agar keadaannya kembali seperti semula. Sebagaimana keadaan sebelum banjir besar, Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa, setelah terjadinya banjir besar, Nabi Nuh bertahan hidup selama 200 tahun. Dan setelah keluar dari Bahtera, dia melaksanakan ibadah haji. Dia diutus kepada kaumnya ketika berumur 250 tahun dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang agung. Ketika umur Nabi Nuh telah mencapai batas yang telah dituliskan oleh Allah untuknya, malaikat maut datang kepadanya dan berkata, "Assalamu alaika ya Nabi Allah." Nabi Nuh menjawab, "Wa alaikas salam, engkau ini siapa? Engkau telah menggetarkan hatiku dengan ucapan salammu." Malaikat maut menjawab, "Aku adalah malaikat maut, datang kepadamu untuk mencabut ruhmu." Ketika Nabi Nuh mendengar jawaban itu, parasnya berubah dan bibirnya bergetar. Malaikat maut berkata, "Hai Nuh, mengapa engkau gelisah? Apakah engkau belum kenyang dengan dunia, padahal engkau adalah orang yang paling panjang umurnya?" Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya aku telah menemukan dunia ini hanyalah seperti sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Aku masuk dari pintu yang satu dan aku keluar dari pintu yang lainnya." Kemudian malaikat maut membawakan sebuah gelas untuk Nabi Nuh yang berisikan minuman dari surga. Dia berkata kepada Nabi Nuh, "Minumlah minuman ini agar ketakutanmu mereda." Minuman itu diambilnya, kemudian dia minum. Setelah meminum minuman itu, Nabi Nuh terkulai meninggal. Setelah Nabi Nuh meninggal, anak-anaknya mengurusinya. Mereka memandikannya, mengafaninya, mensalatkannya, dan menguburkannya di sebuah kampung dekat Karak, sebuah kota di Yordania. Menurut sebuah riwayat, di kuburan Nabi Nuh terdapat sebuah mata air yang senantiasa mengalir. Seorang penyair mengatakan, "Ratapilah dirimu, wahai miskin, bila engkau ingin meratap. Engkau pasti mati walaupun diberi umur seperti umur Nuh." Membagi wilayah Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihi salam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah, sedangkan Yafits ditempatkan di wilayah timur, keturunannya banyak menempati daerah Turki, Yajuj dan Majuj. Kutukan Nabi Nuh kepada 2 orang putranya menjadi kenyataan. Nabi Nuh alaihi salam mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam, tapi tidak pada 2 putranya yang lain, Ham dan Yafits. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang saleh, sedangkan Ham dan Yafits dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum negro, sedangkan Yafits menurunkan makhluk jelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, tahun 1448 sampai tahun 1522, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengutip Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihi salam menetap kembali di bumi, dia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara, keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafits ditempatkan di wilayah timur, keturunannya banyak menempati daerah Turki, Yajuj dan Majuj. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, "Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan." Belakangan doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang saleh. Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfahsyad, yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang saleh, dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabiah, dan Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua,
Hashim, yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada satu mata, satu telinga, dan satu kaki. Ketiga, Huwail, keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Keempat, Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima adalah Syamaliha, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. At-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian. Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sam leluhur kaum Negro. Selanjutnya Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misraim. Dia mendengar doa kakeknya itu, dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul, dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya dan di antara keturunannya adalah suku Kipti." Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham, pada malam itu dia bersenggama dengan istrinya, kemudian istrinya melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam, dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu. Akan tetapi, kita terkena kutukan bapamu, Nuh." Akhirnya, Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapa mereka, Ham. Keduanya sampai ke sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, dua bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya Nabi Nuh alaihi salam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk jelek." Keturunannya adalah Yajuj dan Majuj. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana, dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashih, Sannaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashih orang-orang Ajam. Keturunan Sannaf adalah Yajuj dan Majuj, dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Yajuj dan Majuj, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 94 diatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Yajuj dan Majuj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Yajuj dan Majuj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah SWT yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam alaihi salam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Yajuj dan Majuj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Yajuj dan Majuj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Yajuj dan Majuj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad.